شافي لا شافي إلا أنت اشف مرضانا يا الله من جماعتنا وقراباتنا وأهلنا أفرغ الصبر عليهم اللهم نسألك الشفاء شفاء لا يغادر سقما من بركة تلاوتنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kenohonkeun pidoana mugi dina dinten Sabtu insyaallah rencana punana anu kadua bade ngalamar bade khitbah ya. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring kelancaran sareng kesalehan dina keluarga nanti mudah-mudahan. Amin. Dan nonton pidoana mudah-mudahan ya acara lancar keng barokah sekali di Allah Subhanahu wa taala. Punana anu kadua Habib bade khitbah insyaallah ka Jalmi di mana? Bekasi, di Bekasi insyaallah. Dinten Sabtu insyaallah ping 3 insyaallah. Sareng anu bade ngiring kantun sa mobilan deui Bang Intan. Aya sa mobil tos pinok sa mobil teh. Sa mobilan deui. Nu bade ngiringna saha bae sareng mobil oge ngahulang keneh gitu jadi sambil tacan aja nah mobil nano hiji tacan terus penumpang tacan tapi insyaallah saya kan hiji mobil deui 2 Bang Intan kali itu. Penting ngadoakeun mugi Allah Subhanahu wa taala paring kelancaran sareng keberkahan. Allahumma rabbana anzilna munzalan barakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzalan barakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan barakan wa anta khairul munzilin. Allahumma nansuka sholihata fi dzurriyyatina. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna kulla amrin asir 'alaka yasir. Tabarukan minka ya Allah bitilawatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa ngariung dina raraga silaturahmi pangaosan rutin keluarga. Dina danget ieu urang masih diparina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sareng nikmat sempat. Mugi-mugi dina riungan ieu urang aya dina kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dina danget ieu abdi bade maoskeun tina buku Manhaj dan Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut pemahaman ulama salaf karangan Muhammad Abdul Hadi Al-Misri. Di dia pada diaoskeun mengenai sejarah penyimpangan manusia dari jalan yang benar. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan memeluk Islam. Ayat Al-Quran ini menekankan bahwa kita mudah-mudahan di dalam akhir hidup kita dalam kematian ada di dalam keadaan memeluk agama Islam. Selanjutnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa
Ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Di dalam Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Di sini menekankan sekali pentingnya kita terus ada dalam keadaan menjaga akidah kita, yaitu tetap dalam keadaan Islam sampai kita akhir hayat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam menjalani kehidupan kita mempertahankan akidah Islam itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang gampang, karena banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi di dalam memegang teguh agama Islam. Karena apa? Di sini dikupas juga mengenai sejarah penyimpangan manusia dari jalan yang benar. Sudah digambarkan bahwa sesungguhnya manusia itu bisa ada dalam keadaan jalan yang benar, akan tetapi bisa sebaliknya dia ada dalam keadaan jalan yang tidak benar. Sehingga kita di dalam meniti kehidupan tetap kita berazam kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan agama Islam yang kita anut semenjak lahir bisa terbawa sampai kita Allah mencabut nyawa kita, tetap kita dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Di sini sejarah penyimpangan manusia dari jalan yang benar. Amanat Allah bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam kehidupan ini untuk tujuan dan tugas tertentu. Dia telah menentukan semua yang ada di muka bumi, dari yang berupa lautan, sungai-sungai, angin dan hujan, gunung-gunung dan lembah-lembah, binatang dan tumbuhan, hingga makhluk Allah lainnya. Ini semata-mata untuk kepentingan manusia. Bahkan Allah telah memberikan ilham kepada manusia agar dapat mengungkap sebagian hukum alam dan berbagai peraturan hidup, hingga manusia dengan mudah dapat mencapai tujuan penting ini. Tujuannya besar, yaitu tugas dan amanatnya berat, hingga langit, bumi, dan gunung-gunung merasa takut serta tidak berani memikulnya. Sebagai Allah berfirman, di sini ada dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan memikulnya karena khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dolim dan bodoh. Sesungguhnya tujuan besar, tugas dan amanat berat yang dipikul oleh manusia ini tidak lain adalah sebagai khalifah Allah di buminya. Allah sebagai Rabb semua makhluk, Raja segala raja serta penguasa langit dan bumi, telah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi dan menjadikannya agar bertanggung jawab kepadanya sehubungan dengan tugas kekhalifahannya. Allah memberitahu para malaikat tentang tugas penting yang dibebankan kepada manusia, sebagai dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Rabb-Mu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Di sini
manusia ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi kekhalifahan manusia di muka bumi ini ada syarat-syaratnya. Kekhalifahan manusia di muka bumi mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu selalu iltizam, yaitu selalu komit dengan ketaatannya kepada Rabb yang memiliki perintah dan larangan. Manusia selalu dituntut melaksanakan segala perintahnya karena mengharap pahalanya dan menjauhi segala larangannya karena takut siksaannya. Semua ini dalam rangka menghormati, menjunjung tinggi, mencintai dan mengagungkan Allah. Oleh karena itu, masalah khilafah manusia di muka bumi ini tidak lain adalah masalah ibadah manusia kepada Allah yang Maha Kuasa, seperti dalam Al-Quran ayat Dzariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, adapun menurut Ibnu Katsir, makna ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hamba-hamba untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Maka barang siapa mentaati Allah, ia akan mendapat balasannya yang paling sempurna. Dan barang siapa menentang Allah, ia akan mendapat siksaannya yang amat pedih. Di sini adalah syarat seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya ada perjanjian fitrah. Jadi kita ketika Allah akan menciptakan manusia ke alam bumi ini, ada perjanjian fitrah, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 172 dan 174. Jadi kita mempunyai perjanjian fitrah dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kelak kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Rabb sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Ini persaksian tentang perjanjian fitrah. Di dalam hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lirrajuli min ahli nari yaumal qiyamah, ara'aita law kana laka ma'alal ardi min syai'in akunta muqtadiya bi? Qala fa yaqulu na'am, fa yaqulu qad aradtu minka ahwana min dzalik, qad akhadtu 'alaika fi dhahri adama alla tusyrika bi sayyan fa abaita illa an tusyrika bi. Dikatakan kepada salah seorang penghuni neraka pada hari kiamat, bagaimana pendapatmu jika kamu mempunyai sesuatu di muka bumi ini? Apakah kamu akan menebus dirimu dengannya? Orang tersebut menjawab, ya, Allah berfirman, aku telah menghendaki dirimu sesuatu yang lebih ringan daripada itu. Aku telah menyuruhmu berjanji di punggung Adam untuk tidak menyekutukan sesuatu pun denganku. Namun
kamu tetap mempersekutukan aku. Ini adalah pelanggaran manusia. Sesudah kita ada perjanjian fitrah, ternyata di perjalanan kita dihadapkan dengan mempersekutukan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah mengambil janji dari mereka agar beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Diriwayatkan pula oleh Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ahmad dalam musnad ayahnya, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawi bahwa Allah berfirman kepada mereka, Aku jadikan ketujuh langit dan bumi serta bapa-bapamu sebagai saksi, agar kamu pada hari kiamat nanti tidak mengatakan, kami tidak mengetahui hal ini, eksistensi dan keesaan Allah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah selain aku, tidak ada Rabb selain aku, dan janganlah mempersekutukan aku. Sesungguhnya aku akan mengutus para rasul kepadamu untuk mengingatkanmu akan janjiku, dan aku turunkan kitab-kitabku kepadamu. Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rabb dan ilah kami, dan tiada Rabb bagi kami selain engkau. Maka pada saat itu mereka menyatakan taat kepadanya. Jadi di sini mudah-mudahan kita tetap ada dalam keadaan Islam. Amin. Di sini rahmat Allah, maka Allah mengutus para rasulnya secara berkesinambungan untuk mengingatkan manusia akan janji mereka dan amanat besar yang dibebankannya kepada mereka di bumi ini. Para rasul itu pun menyuruh manusia untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di bumi dan menanggalkan alasan lain yang mungkin dipakai manusia untuk membantah Allah sebagai Rabb mereka. Jadi tetap kita tidak boleh membantah dengan alasan apapun sehingga kita akan menyekutukan Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rusulan mubasyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 165. Di dalam ayat lain, manusia itu umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar dan untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih mengenai kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ibnu Katsir berkata, antara Nuh dan Adam terdapat selang waktu selama 10 generasi yang semuanya mengikuti syariat yang benar. Setelah mereka berselisih, Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi kita ini mendapatkan Islam itu dari kitab Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi sebelum kita adanya Nabi Muhammad itu, ternyata ada nabi-nabi yang sebelumnya. Sehingga kita mengenal ada agama-agama yang lain selain agama Islam.
seperti agama Yahudi, agama Nasrani, agama-agama Buddha, Hindu. Nah, itu adalah agama-agama selain agama Islam. Tetapi pada hakikatnya di dalam Al-Quran sesungguhnya nabi-nabi yang sebelumnya itu adalah tetap mengajarkan tentang mensyariatkan tidak menyekutukan Allah. Pada dasarnya tentang ketauhidan kepada Allah, hanya disempurnakan setelah adanya Nabi Muhammad SAW, sehingga agama yang lebih sempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Dari riwayat dari Qatadah yang berkata, mereka semua mengikuti petunjuk lalu berselisih. Kemudian Allah mengutus para nabi. Maka Nuh inilah nabi pertama yang diutus Allah. Bagaimana kita bisa menjadi rusak di dalam fitrah ketika fitrah mayoritas manusia sudah rusak, dan ketika manusia menjadi makhluk yang paling banyak membantah? Di dalam surat Al-Kahfi ayat 56, maka saat itulah setan menghiasi amal buruk manusia sehingga tampak bagus dan indah. Setan pun mencampur adukan antara yang hak dan batil, serta mengilhami manusia dengan berbagai perilaku buruk sehingga mereka bertahan dengan kebatilannya. Tetapi orang-orang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian itu mereka dapat melenyapkan yang baik. Al-Kahfi ayat 56. Jadi di sini Allah telah menggambarkan di dalam Al-Quran bahwa kita sebagai fitrah sudah mempunyai perjanjian dengan Allah bahwa kita adalah sebagai muslim, kita adalah umat Islam. Tetapi di sini Allah menjelaskan kembali ada orang-orang yang rusak di dalam fitrahnya, dan rusak fitrah Islam itu dibantu dengan setan, sehingga rusaknya fitrah Islam itu seolah-olah dia merasakan kebaikan. Padahal di dalam Al-Kahfi dikatakan bahwa orang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian itu mereka dapat melenyapkan yang baik, melenyapkan yang hak. Nah, betapa herannya anak Adam ketika fitrahnya menjadi rusak, mata hatinya menjadi gelap, akalnya menjadi sesat. Lantas ia melihat kebatilan sebagai kebenaran. Nah, ini kalau akidah sudah tidak bisa diganggu gugat, sudah punya keyakinan yang tidak bisa dibenarkan kembali. Kenapa? Karena di situ ada setan ikut campur. Orang yang sudah benar-benar Islam ketika lahir sudah mempunyai perjanjian Islam, tetapi ketika setan sudah masuk ke dalam tubuh orang tersebut sehingga akidahnya rusak dan susah untuk dibetulkan kembali dari jalan yang benar. Nah, di sini kita harus tetap meminta kepada Allah supaya tetap di dalam Islam sampai akhir hayat. Di sini betapa herannya anak Adam ketika fitrahnya menjadi rusak, mata hatinya menjadi gelap, akalnya menjadi sesat. Lantas ia melihat kebatilan itu sebagai kebenaran dan sebaliknya kebenaran sebagai kebatilan, atau ia menyimpang sama sekali sehingga tak mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Seperti di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 4. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia Maha Kuasa serta Maha Bijaksana. Jadi Allah akan memberikan siapa yang disesatkan dan siapa yang akan diberi petunjuk. Ini sudah jelas di dalam Al-Quran, sudah disebutkan. Di dalam Al-Kahfi ayat 17, Mayahdillahu fahuwa muhtadi wa mayyudlil falang tajidalahu waliyam mursyida. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Al-Kahfi ayat 17. Di sini Ibnu Hazim mengelompokkan ada kelompok-kelompok utama yang bertentangan dengan dinul Islam, itu ada 6.
yang masing-masing terpecah lagi menjadi beberapa golongan. Keenam golongan tersebut menurut tingkatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu golongan yang mengingkari adanya hakikat alam semesta. Golongan ini oleh para mutakalimin disebut kaum sofistis atau sesat. Yang kedua adalah golongan yang mengakui adanya hakikat alam dengan mengatakan sesungguhnya alam ini tetap ada, tetapi mereka tidak mengakui adanya pencipta dan pengaturnya. Ini adalah golongan yang tingkatan yang kedua. Selanjutnya golongan yang ketiga, golongan yang mengakui adanya hakikat alam dan berpendapat bahwa alam dan pengaturnya tetap ada. Golongan yang keempat, golongan yang mengakui adanya hakikat alam. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa sesungguhnya alam itu tetap ada. Sebagian lagi berpendapat bahwa alam mempunyai pengatur yang tetap ada dan lebih dari satu. Namun mereka berselisih mengenai jumlahnya. Golongan yang kelima yaitu golongan yang mengakui adanya hakikat alam dan berpendapat bahwa alam itu diciptakan oleh satu pencipta. Namun mereka mengingkari seluruh kenabian. Dan golongan yang keenam, golongan yang mengakui adanya hakikat alam dan berpendapat bahwa alam itu diciptakan oleh satu pencipta. Namun mereka berbeda dalam mengakui sebagian nabi-nabi dan mengingkari sebagiannya. Mungkin kita paham ya, dan kita mengetahui di alam bumi ini golongan-golongan tersebut. Kita dapat melihat siapa yang masuk ke golongan yang ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-6. Siapa yang hakikatnya hanya dia meyakini alamnya saja, tetapi dia tidak meyakini tentang keadaan Allah. Demikianlah aliran-aliran yang bertentangan dengan dinul Islam. Adapun mengenai pengikut dinul Islam adalah yang mengikuti ajaran Rasulnya. Sesungguhnya Allah mengutus sebuah Rasul pada setiap umat. Di dalam surat An-Nahl ayat 36, sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul pada setiap umat untuk menyerukan, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Jadi setiap Rasul menyeru kaumnya kepada din Allah, yaitu al-Islam, yang berarti menyerahkan diri secara total hanya kepada Allah yang Esa. Di dalam surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya din yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Jadi kita meyakini sekali bahwa agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Barang siapa mencari din selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima din tersebut. Dan di akhirat kelak ia termasuk orang yang rugi. Surat Ali Imran ayat 85. Ibnu Taimiyah juga mengatakan Islam sebagai din Allah dibangun di atas dua landasan. Pertama yaitu mengabdi hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Kedua, mengabdi kepadanya dengan syariat yang ditetapkannya melalui lisan Rasulnya. Dan landasan kedua inilah yang sebenarnya merupakan hakikat syahadat kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan syariat dan jalan hidup yang benar. Sesungguhnya kita meyakini bahwa penutup para nabi dan rasul kita adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 213, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamaku.
dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan ada hadis lagi dari Rasulullah SAW. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah ta'ala wa sunnata rasulih wa sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Selama berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Dua perkara itu adalah kitabullah dan sunnah rasulnya. Akhir Malik. Menurut Ibnu Katsir, itulah nikmat Allah yang terbesar atas umat ini, karena Dia telah menyempurnakan diri mereka hingga mereka tidak memerlukan din lagi selain Islam, dan tidak memerlukan nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah menjadikan Muhammad sebagai penutup para nabi dan mengutusnya untuk manusia dan jin. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan pengajian ini berkesan untuk semuanya, bahwa semua ini adalah kita dilahirkan sudah mempunyai perjanjian dengan Allah bahwa kita adalah umat yang sudah dititipi agama Islam, dan kita sudah mengetahui bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi lain dan tidak ada selain yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya mungkin Bang Udin bisa memberikan gambaran yang lebih luas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bagian dari lanjutan dari pengajian yang kemarin. Kalau yang kemarin, kalau Allah hendak menjadikan seseorang baik dengan 9 ciri yang kemarin disebutkan, kemudian sekarang beralih kepada kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan baik sebuah keluarga, jadi pindah dari satu orang kemudian ke keluarga. Di hadis disebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan suatu keluarga baik, keluarga suatu rumah baik, akan dijadikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, faqahahum fid din. Mereka akan diberi pemahaman yang baik tentang agama. Ini nyambung nanti ya. Maka tadi dijelaskan tentang titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan akidah, titipan keyakinan di Quran ayat 172 surat Al-A'raf. Disebut ini alam syahada namanya. Jadi ketika Allah ingin menjadikan manusia, itu semua ditanya, alastu bi rabbikum, di Qur'annya itu. Ini serius betul, sebab saya mengalami menikahkan orang, sekarang repot. Nanti hubungannya di situ. Alastu bi rabbikum, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semua manusia menjawab qalu bala. Semua menjawab qalu. Calon manusia itu semua menjawab bala. Bala syahidna. Perhatikan betul. Jadi ketika Allah ingin menjadikan manusia, itu ditanya manusia itu oleh Allah. Ini pertanyaan Allah kepada calon manusia. Kemudian manusia menjawab, ini jawaban manusianya, qalu syahidna. Mereka semua berkata, iya betul, kami bersaksi. Jadi ketika manusia akan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bekali ini fitrah, namanya tadi disebut fitrah. Fitrah, arti fitrah kesucian, artinya semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu berbekal tauhid semuanya. Yang dilahirkan di keluarga muslim sama bertauhid, apalagi yang dikeluarkan di keluarga kafir itu tadinya juga akidahnya fitrah. Nah sekarang bertanya, kok setelah manusia di dunia ini kok banyak agamanya? Dari mana pertama ininya merusaknya itu? Rusaknya dari mana? Kan aslinya ini, aslinya itu dari Allah bawaannya itu. Rasulullah bersabda di hadis, kullu maulud, ini hadisnya mungkin sudah terkenal, sudah hafal maksudnya. Saya mengingatkan saja, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan itu fitrah. Karena bawaannya di sini tadinya, semua bawa ini suci semuanya, suci dalam akidah. Dan nanti kenapa orang-orang ini beda-beda agama? Kemudian, maka kata Rasulullah, kemudian yang merusak pertama itu kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawwidanihi. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Yuhawwidanihi. Ini apa artinya? Ini nanti artinya Yahudi ya. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan si bayi fitrah itu, yang kullu mauludin itu tadi itu, mauludin ini adalah bayi lah. Setiap yang dilahirkan bayi maksudnya. Jadi bayi semuanya bawa ini, bawa fitrah asalnya itu. Nah, kenapa nanti ini bayi ini rusak fitrahnya? Rasulullah menyebut fa'abawahu. Apa bawah ini? Ibu bapak artinya dua orang tua. Kedua orang tua. Apa artinya? Keluarga yang pertama merusak. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au yumajjisanihi. Ini gampangnya. Jadi kedua orang tua yang pertama menjadikan Yahudi atau Nasrani, Kristen atau Majusi. Majusi ini penyembah apa ini? Penyembah api. Jadi ini akidah yang baik atau tidak baik? Jadi pertama akidah tidak baik itu di lingkungan mana? Keluarga. Maka Rasulullah titip dalam hadis, ini mungkin terkenal juga, hanya mengingatkan, kalau ingin membentuk sebuah rumah tangga, kata Nabi di hadis, nanti yunkahul mar'atu li arba'in. Istri itu ditikah karena 4. Pertama dijamaliha, karena cantiknya. Wa maliha, karena hartanya. Au linasabiha, karena turunannya. Awas, turunan berpengaruh. Au lidiniha, karena agamanya. Jadi istri itu, jadi dalam rangka keluarga biar baik, maka Rasul titip, kalau mau membentuk keluarga, perhatikan 4. Karena kecantikan, karena harta, karena turunan, karena agama. Rasulullah yang paling titip yang 4 ini yang mana? Falfar bidatiddin taribat yadaka. Maka ambillah agama, nanti akan menimbulkan keberuntungan kamu dunia akhirat maksudnya. Jadi diantara yang 4 pertimbangan dalam membentuk rumah tangga itu, Rasulullah titip betul keluarga. Fa'abau, jadi keluarga, sebab keluarga yang paling titip agama Rasulullah SAW. Maka nyambung dengan hadis tadi sebagai kesimpulan, kalau Allah hendak menjadikan sebuah keluarga baik, maka diberi pemahaman keluarga itu tentang agama. Faqahum fid din. Ada berikutnya kemudian waqarhum shawirahum. Jadi ini yang paling penting, bahasan-bahasan yang tadi itu adalah titipan masalah agama. Mang Uning pernah menikahkan nih, dijadikan khatib khutbah nikah 4 bulanan yang lalu ya. Saya sudah bilang dari di khutbah nikah, sebelum nikah, ini berat, ini berat.
Kenapa berat? Karena suaminya baru belajar agama. Beragama. Ini istrinya kan berat. Walaupun istrinya pakai cadar istrinya dicadar. Ini kan berarti kan bagus ya. Penilaian kita kan bagus tuh dicadar tuh. Bagus. Saya bilang ini ada berat nanti. Beratnya apa? Sebab nanti akan membimbing suaminya, membimbing seharian agama. Tadi disebut di Al-Qur'an tuh anittaqullah. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah sebagai bukti dari fitrah, sebagai bukti dari iman itu. Gitu ya. Amal soleh bahasa kitanya. Maka di Quran disebut illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Penekanan saya di khutbah nikah itu adalah tantangan yang mau dihadapi istrinya. Titik betul saja. Bimbing suami ini, bimbing ngaji, bimbing salat, kesadaran bilang salat, bimbing ngaji gitu ya. Kemudian ngajinya ke tanzil betul. Tanzil tuh. Jadi yang saya contohkan nih bukan di mana. Bukan jauh maksudnya. Memang di sini. Bimbing untuk salat, bimbing untuk ngaji. Ternyata dimasukkan ke situ. Ke tanzil itu. Tanzil itu bagus kan? Bagus. Tapi kemarin dapat laporan sekarang berhenti ya. Ini di lingkungan yang Islam dah. Keluarganya muslim ini. Keluarga muslim, tapi ada yang menikah dengan dengan mu'allaf itu ya, dengan mu'allaf. Saya titip betul yang mu'allaf itu kepada keluarga muslim ini, yang muslim semua. Titip kesehariannya salat, titip kemudian ngajinya gitu ya. Dengar kabar kemarin kemudian, ini 4 bulan yang lalu saya jadi khotib nikah di KUA itu. Kemarin dengar kabar suaminya yang dinikahkan yang mu'allaf ini ngajinya sudah berhenti. Kemudian yang aneh lagi, suaminya ikut istrinya dalam rotasi reproduksi. Kalau istrinya haid, dia tidak sholat. Gitu. Jadi kalau perempuan haid, sholat enggak? Oh, suaminya ikut tidak sholat juga. Sepaket ya, sepaket. Ya Allah. Ini pekerjaan baru lagi ini ya. Ngaji sudah titipan ngaji. Iya betul, ngaji ke tanzil. Tapi sekarang sudah berhenti Pak Udin gitu. Malahan sekarang sholatnya katanya ikut istrinya. Kalau istrinya lagi haid, dia juga tidak sholat katanya. Waduh, ini lagi. Kemudian itu kan lingkungan keluarga ya yang merusak tuh. Kita lihat lingkungan keluarga semuanya itu saya ini. Padahal istrinya itu belum tentu merusak karena memang punya halangan karena haid itu kan tidak sholat gitu ya. Tapi maksudnya pengaruhnya besar di keluarga. Dan sekarang lagi berhenti sholat subuh katanya. Kenapa berhenti sholat subuh? Karena kerjaannya sampai malam katanya, larut malam. Jadi ingin dia itu beribadah itu ingin rute pekerjaannya. Jadi ingin sholat kalau tidak capek saja, kalau capek tidak sholat. Gitu. Kenapa capek? Gitu ya. Kerja di orang. Nah, kerja di orang di hadis Nabi Muhammad SAW disebut pengaruh yang besar sekali itu juga adalah teman. Rasulullah bersabda di hadis, nanti juga di surat Hud, itu Nabi Nuh juga bilang di Al-Quran kepada anaknya, ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Coba nanti dibuka surat Hud, itu Nabi Nuh kepada Kan'an itu berpesan, Kan'an, ya bunayyar kam ma'ana, ayo ikut kapal bapak bersama bapak. Karena bapaknya adalah Nabi Nuh tuh, Nabi itu Rasul. Dua-duanya itu. Ayo ikut bapak. Kata bapaknya, jangan ikut orang kafir, jangan bersama orang kafir. Ini apa artinya bersama orang kafir? Pertemanan. Maka di hadis Rasulullah SAW disebut juga, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya banyak dipengaruhi oleh temannya. Jadi pertemanan itu besar. Saya banyak teman yang sekarang pengaruhnya luar biasa. Ada teman dulu di pesantren satu bangku dengan saya itu, satu kelas, satu bangku, ranking 1 terus. Tapi berteman dengan orang kafir, sekarang jadi dosen di Amerika. Itu ngaco pikirannya. Pinter, tapi tidak benar. Nauzubillah min dzalik. Tidak benarnya apa? Sekarang memprotes Quran. Jadi tidak tanggung-tanggung. Astagfirullahaladzim. Jadi ini katanya sekarang itu memang
Kalau dulu zaman modern, mulai modern tuh orang tuh mulai kenal komputer, mulai pokoknya bangsa pikirannya mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Nah, setelah manusia mengetahui kebenaran itu adalah memprotes kebenaran. Kan gila. Kebenaran sudah dapat diprotes. Yang diprotes tidak tanggung-tanggung adalah Allah takut Al-Qur'anul Karim. Nauzubillah min dzalik. Kitab suci. Itu pengaruh apa? Kata Nabi Muhammad SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi. Din artinya agama. Khalilihi. Jadi yang berpotensi merusak juga adalah pertemanan. Maka di Quran di surat Az-Zukhruf disebut semua teman akrab di dunia nanti akan jadi musuh. Al-akhilla yauma idin ba'dhum liwa'din adun lil muttaqin. Semua teman akrab di dunia akan menjadi musuh nanti di akhirat. Kata Allah, illal muttaqin, kecuali pertemanan dalam ketakwaan. Yang tadi disebut-sebut anittaqullah. Jadi kalau pertemanan dalam ketakwaan, di keluarga juga terawat, tidak terseret pada ini Yahudi, Nasrani dan ini terawat fitrahnya, insya Allah nanti jadi orang yang selamat. Dan ini bukan contoh yang jauh lagi. Alif ya, anak saya itu. Mungkin Umi ingat atau lupa? Sebagai orang tuanya saya juga ya, Umi kan enggak. Di tahun 2013-an kurang lebih 2013 itu pernah kemah di Jawa ya. Anggota perkemahan itu ada orang non muslim, perempuan non muslim. Tanya, itu sudah hampir, jadi udah terjadi perkenalan sebetulnya, jadi kenalan dengan itu di waktu kemah itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena teman Alif banyak pulang lagi pesantren, ya tidak jadilah kenalannya dengan itu. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya ini contoh-contoh juga tidak banyak contoh di mana, langsung contoh konkret bahwa emang yang disebut dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad mau wafat di ayat 3 surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Bahwa agama Islam ini sebagai nikmat bagi kita, titip Nabi Muhammad SAW tadi ininya kemudian ditutup tadi dengan pedomannya yang Nabi tinggalkan itu 2. Yang pertama adalah taraktu fikum amrain. Saya meninggalkan kepada kalian di tengah-tengah kalian 2, kata Rasulullah SAW, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kalau 2 hal ini dipegang teguh erat-erat, maka tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah, Al-Qur'an, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing, amin, untuk senantiasa setia kepada peninggalan Nabi yang 2 ini, Al-Qur'an dan sunnah-sunnah beliau, gitu ya. Dan itu bukan tidak cukup dibaca, tapi dipelihara. Ya buktinya apa? Nabi waktu orang mau nikah kan dititipi tadi. Ya, farfar bidatid din taribat jadaka ya. Titipkan Rasulullah SAW, pilih agama nanti akan menjadikan kamu beruntung ya. Taribat jadaka istilahnya. Kan nanti kita berketurunan ke sininya. Berketurunan. Maka kalau di tengah keluarga selamat dari itu, maka tetap fitrahnya tetap nanti. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini titip Nabi Muhammad SAW, titik awal. Sebab nanti kita mudah-mudahan kita sebelum Rasulullah Timah membawa fitrah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi, kalau diulang hadis Nabi Muhammad SAW, kalau Allah hendak menjadikan sebuah keluarga baik, maka diberikan pemahaman yang baik kepada keluarga itu. Ini yang paling utama di hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya nanti insya Allah ada ciri yang kedua, karena ini berkaitan ya. Wa waqqara shaghirahum kabirahum. Kemudian keluarga yang baik, kata Rasulullah SAW, selain diberi pemahaman agama, nanti
anak-anak di keluarga itu menghormati orang tuanya. Menghormati orang tuanya. Kan'an tidak baik itu karena tidak taat pada Nabi Nuh ketika diajak oleh Nabi Nuh itu. Itu kurang apa itu? Yang ngajak bapaknya itu Nabi loh, bukan Ustadz, Nabi. Tapi karena tidak mau, ya Kan'an jadi tersesat. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Di Al-Quran di surat Hud disebut Allah Subhanahu Wa Taala cerita Nabi Nuh itu masalah anak yang berani ke orang tua di bidang keyakinan itu dicontohkan Kan'an di Al-Quran tuh. Wala takumal kafirin ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita, turunan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah agama. Sekarang fitnah agama luar biasa, terutama pertemanan ini juga ya, pertemanan sangat luar biasa ini merusak. Nauzubillah min dzalik. Saya banyak kenalan-kenalan yang tadinya baik karena pertemanan tidak baik jadi terkorbankan agamanya. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Ada anak teman itu kalau sakit itu juga didoakan di gereja. Coba teman-temannya di gereja itu mendoakan. Ya karena baik dengan orang gereja itu. Jadi padahal dalam agama itu lakum dinukum waliyadin. Urusan agama urusan sendiri-sendiri. Tidak menyangkut orang lain, tidak menyangkut orang kafir maksudnya. Tapi ada yang begitu sekarang. Nauzubillah min dzalik. Semoga sekali lagi titipan fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan setiap waktu kita di ayat 6 minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah itu bukan ditunggu. Hidayah bukan ditunggu, tapi diminta pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala tiap waktu? Apa kita tidak dapat hidayah? Ternyata tadi diucapkan nanti kita menjalani hidayah, mempraktikkan hidayah itu nanti godaannya setan. Makanya Hannah itu ibunya siapa? Ibunya Maryam itu ketika Maryam lahir itu di surat Al-Imran disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika Maryam lahir, biar akidahnya lurus seperti Al-Imran, keluarga Imran, itu didoakan sejak lahir itu. U'iduha bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu atas kelahiran anak ini, wa dzurriyyataha, dan turunannya minasyaitonir rajim. Sebab setan nanti. Setan tuh memang nanti bukan hanya keluarga, nanti ada setan lagi mitranya itu untuk merusak akidah, Oleh karenanya maka setannya bayi itu namanya, ada namanya lagi setan bayi itu. Kalau setannya kita ini korin namanya. Kalau bayi itu namanya ummul walad namanya. Ummul walad, tapi jangan diterjemahkan seadanya sebab ummul walad itu indung budak artinya. Itu istrinya nanti. Jadi setannya bayi itu namanya apa? Ummul walad. Awas. Ya. Ini jangan terjemahkan seadanya. Ini sebutan aja. Ummun apa artinya? Walad? Berarti? Entong. Ini namanya setan. Awas. Ini nama setan anak, nama setan bayi namanya. Nabi berjanji kalau orang tuanya ketika membuat anak ini, memproses anak ini, hubungan suami istri, berdoa akan dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala dari ummul walad. Jadi nanti bayi itu tidak akan mudah diganggu setan kalau ibu bapaknya tadinya berdoa. Ketika begitu itu berdoa ketika begitu itu. Awas, bisa juga banyak pengalaman ibu-ibu di pengajian itu sering, Pak Ustaz, cucu saya nangis terus, bayi ya, cucu saya masih bayi itu nangis terus, teu aya cai panonan. Naras Pak Udin teh. Tiraha nangisna di kamari, cenah gitu ya. Mun ti kamari badan beak eta si arit teh. Ya kalau di kemarin nangisnya kan berarti sudah habis ininya. Habis dari kemarin nangisnya juga. Siapa Udin teh? Untuk mengti kemarin kita aya eta teh diganggu jurik namina ummul walad. Itu bapakna tadina meureun tara ngadoa keur gituan. Jadi ketahuan nanti.
Ketahuan. Sebab Nabi menjamin kalau orang tuanya berdoa ketika proses reproduksi, ketika proses terjadinya anak itu, nanti anak tidak diganggu oleh setan, namanya ummul walad. Maka ada doanya di Quran. Doanya u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doanya dari Hana untuk Maryam agar anaknya tidak dan turunannya tidak diganggu setan. Sebab setan nanti membengkokkan dari kebenaran. Itu. Jadi setan itu bukan tidak senang kebenaran, dibelokkan. Di Al-Quran Al-Hijr atau Al-Araf menyebutkan la'aqudanna siratakal mustaqim. Jadi kalau ada orang lurus, itu setan senang, nanti dibelokkan. Ngaji ya nanti ke kidul, belokan, kawetan hala, gitu itu dibelokkan. Gitu. Dibengkokkan gitu. Jadi dibelokkan. Nanti zakat ya, jangan, jalan-jalan dulu gitu. Uangnya untuk jalan-jalan dulu, dibelokkan dulu gitu. Jadi dibelokkan. Jadi setan itu di Quran begitu. Nanti ada 9 perangkap setan untuk menyesatkan kita, yang ujung-ujungnya itu manusia itu dibelokkan dari fitrah ini. Ditutup dengan cerita ada orang yang ahli ibadah 70 tahun, tapi nanti akhirnya menyembah setan. Nauzubillah min dzalik. Itu ahli ibadah yang 70 tahun. Namanya Barsiso namanya. Barsiso itu adalah ahli ibadah 70 tahun, tapi ketika matinya itu ngenes. Artinya nyembah setan. Nauzubillah min dzalik. Menyembah setan. Kok bisa ya? Ya gitu, diganggu itu. Mula-mula diganggu perempuan. Jadi karena diganggu, ini Barsiso ini ahli ibadah tadinya. Jadi kalau berdoa itu cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya ada keluarga raja perempuan sakit gila, kemudian diinikan ke Barsiso, diruqyah maksudnya. Diruqyah tadinya itu oleh Kiai Barsiso ini. Itu yang 70 tahun ahli ibadah. Kemudian cantik kan, dari keluarga kerajaan, perempuan cantik tapi terganggu akalnya. Kemudian diruqyah, dicampian oleh Kiai Barsiso ini. Itu hari pertama, namanya kiai juga ya, di ini ya, hanya di ini aja, di ruqyah aja, udah setan datang. Kemudian jangan hanya diobati, ajak ngomong tah, itunya ke kiainya itu dibisik itu, jangan hanya diobati, ajak ngomong tuh gitu ya, dah gitu ya. Akhirnya diajak ngomong hari kedua itu, diajak ngomong. Terus hari ketiga datang, jangan hanya diajak ngomong, disentuh tah kumaha, disentuh agak kesananya itu. Terus sampai ke sana, jangan hanya disentuh, dizinahi kemudian. Dan ceritanya hamil kan? Hamil karena kiai tidak ingin diketahui orang, kata setan, kalau ingin tidak diketahui orang, bunuh ya. Yang pertama dibunuh itu janinnya suruh pendam, dibunuh gitu ya. Akhirnya dituruti, dibunuh kemudian lama-lama kan ketahuan, ada rumor yang bunuh adalah kiai, dihukum gantung ceritanya, hukum gantung. Ya singkat cerita, ketika hukum gantung, setan tidak berhenti. Tadi dari dosa pertama, dosa berbicara dengan perempuan. Yang kedua, dosa menyentuh perempuan. Yang ketiga, dosa berzina. Yang keempat, dosa membunuh. Ya. Kemudian digantung nih ceritanya kan, ketahuan tuh Kiai Barsiso itu digantung. Nah, ketika digantung ini, setan kemudian ingin berikan jasa lagi, nawarkan jasa. Kalau ingin dibantu, kata setan tuh, coba bersujud kepada saya. Bersujud kepada saya, kata setan tuh. Gimana bersujud saya digantung? Udah cukup dengan isyarat saja. Nah, ketika digantung memberi isyarat itu ke setan, nyembah setan, minta bantuan ke setan, mati dia. Jadi mati dalam keadaan menyembah setan. Itu ceritanya begitu. Itu ahli ibadah. Jadi setan tuh di ini sekarang. Istilah tadi wazayyana lahumus syaitan istilahnya. Jadi pekerjaan yang maksiat itu seolah-olah indah, seolah-olah baik. Nauzubillah min dzalik. Itu lama-lama ini yang terkorbankan itu akidahnya itu menyembah setan lama-lama. Nauzubillah min dzalik. Itu ahli ibadah. Kita ambil pelajaran, kita ini ibadahnya tidak begitu baik kan gitu ya. Setan akan lebih gampang mengganggu kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi, terutama yang dilindungi adalah fitrah kita. Mudah-mudahan fitrah ini terbawa
mati insyaallah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titip persoalan keagamaan ini, dan keagamaan itu yang pertama dan banyak mempengaruhi adalah ke keluarga, di keluarga. Jadi bukan ditunggu hidayah Allah, tapi juga dibina. Mudah-mudahan manfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita dan menetapkan hidayah sampai kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina waffiqna ila ma huwa khair. Allahumma hina fi man qala la ilaha illallah wa amitna fi man qala la ilaha illallah wa syurna fi man qala la ilaha illallah wa adkhilna al-jannata fi man qala la ilaha illallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.